Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum bil Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di al-fasl tsani. Sebelumnya sudah al-fasl al-awwal yaitu masalah al-haqiqah wal majaz, dan sekarang al-fasl tsani masalah al-mantuq wal mafhum. Nah, ini sebenarnya fasal-fasal ini masih terkait dari babul awal yaitu al-mabahithul muta'alliq bil alfaz. Jadi yang kita bahas ini masih terkait ataupun masih berkaitan dengan lafaz ya. Masih berkaitan dengan lafaz. Ya, seperti fasal pertama kemarin yaitu al-haqiqah wal majaz. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dari definisi haqiqah dan majaz kita bisa tahu bahwa yang kita bahas itu adalah tentang lafaz. Nah, begitu pula dengan fasal yang kedua ini nanti yaitu mantuq dan mafhum, ini juga kaitannya ke lafaz. Ya, karena sebenarnya fasal-fasal yang kita bahas ini masih subjudul dari babul awal yaitu al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz, yaitu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan lafaz. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin bahwa haqiqah itu adalah lafzun musta'mal fi mawdi'alah, yaitu lafaz yang digunakan pada apa dia diletakkan. Kemudian majaz itu adalah lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'alah, yaitu lafaz yang diletakkan pada selain apa dia diletakkan gitu ya. Jadi lafaz yang diletakkan pada selain apa dia diletakkan. Intinya dia tidak diletakkan pada makna aslinya. Itu untuk majaz. Nah, majaz ini tidak terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin ya. Majaz ini tidak terjadi kecuali adanya alaqah dan qarinah mani'ah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, baik itu majaz mursalnya maupun majaz aklinya. Ya, itu tidak akan terjadi. Majaz mursal dan majaz aklinya itu tidak akan terjadi kecuali ada alaqah dan qarinah mani'ah. Jadi jika tidak didapatnya alaqah dan qarinah mani'ah, berarti kita kembalikan kepada haqiqahnya. Oleh karena itulah kemarin di awal-awal pembahasan ada ungkapan kita mendahulukan haqiqah daripada majaz. Ya, kecuali kita dapat yang alaqah dan qarinah mani'ah. Ya. Itu yang paling utama ya. Jadi tidak sembarangan kita setiap kalimah kita majazin, ya, ini nggak bisa ya. Intinya kita tetap mendahulukan haqiqah daripada majaz, kecuali kita dapat yang alaqah dan qarinah mani'ahnya. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin ya. Majaz mursal maupun majaz aklinya dua-duanya li'araqatin ma'a qarinatin mani'atin. Dan juga ikhwah, mana-mana mufradat yang asing coba langsung tolong dicarikan di kamus ya, biar nggak terlalu kelamaan kita. Baik. Ya, silahkan baca. Ya, cukup kalau ada kalimat-kalimat yang asing yang kira-kira kita bakal nggak tahu kan. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fil mantuqi wal mafhumi. Yanqasimul kalamu min haitsu dilalatil lafzi 'ala al-ma'na biwad'ihi al-lughawi aw biwasitatil aqli ila mantuqin wa mafhumin. Baik. Kalam itu terbagi kepada kalam itu dari sisi ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya ya. Jadi kalam itu ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya kepada makna kepada makna yang diletakkan ya, yang kepada makna yang diletakkan secara penglafazannya, ataupun ditinjau dari sisi perantara akal gitu ya. Perantara akal itu terbagi kepada mantuq dan mafhum. Ya, jadi berarti yang kita bahas masih tentang alfaz, yaitu lafaz-lafaz. Jadi kalam bahasa Arab itu ya, kalamnya orang Arab itu ya, karena di sini dibilang al-kalamu ya sebagaimana sebelumnya ya. Jadi kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi petunjuk lafaznya, petunjuk lafaznya lah gitu ya, terhadap makna berdasarkan peletakannya secara bahasa itu, ataupun
kepada makna berdasarkan pengertian akal gitu ya. Biwasitatil aqli, pengertian akal. Itu terbagi kepada mantuk dan mafhum. Terbagi kepada yang diucapkan dan yang difahami. Atau terbagi kepada yang tersurat dan yang tersirat. Jadi kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi ini, ya, jika ditinjau dari sisi lafaznya menunjukkan apa, kan gitu ya. Jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya, itu terbagi kepada yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersurat dulu ya, mantuqin, yang tersurat dan yang tersirat. Yang terlafazkan dan yang difahami ataupun yang tidak terlafazkan. Ya, karena mantuq itu berasal dari isim maf'ul nataqa dan mafhum isim maf'ul fahima. Jadi nataqa itu berucap, berarti mantuq yang diucapkan, mafhum yang difahami. Ya, fahima memahami, berarti mafhum difahami. Nah, jadi demikian ikhwah. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya, ya, jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, ya, jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna berdasarkan peletakannya secara bahasa, ya, berdasarkan peletakannya secara ungkapan atau berdasarkan pengertian akal, ya, berdasarkan pengertian akal, itu terbagi kepada yang tersurat dan yang tersirat. Jelas sampai di sini? Kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi mananya, dari sisi penunjukan lafaznya, ya, dari sisi penunjukan lafaznya menunjukkan kemana? Kan gitu. Dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, kalam orang Arab itu jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, berdasarkan peletakannya secara ucapan ataupun berdasarkan pengertian akal, itu terbagi kepada berdasarkan peletakannya secara ucapan, ya, berdasarkan peletakannya secara ucapan atau berdasarkan pengertian akal, ya, atau berdasarkan pengertian akal. Nggak belajar boleh. Nah itu banyak, itu mukadimah penting soalnya. Iyalah. Ya, terbagi kepada mantuq dan mafhum. Ya wes. Ya, terbagi kepada mantuq dan mafhum, yaitu terbagi kepada yang tersirat, yang tersurat dan tersirat. Baik, lanjutkan. Fal mantuqu huwa ma dalla alaihi al-lafzul mantuqu bihi bi waqihi al-lughawi. Nah, yang mantuq adalah, ya, jadi yang kalau kita bahasa Indonesia kan yang tersurat adalah, ya, yang tersurat adalah atau yang terucap gitu ya. Tersurat artinya yang terucap. Yang terucap adalah apa saja yang menunjukkan apa saja lafaz yang terucap, ya. Gimana nih? Huwa madalla alaihi. Jangan jelas cara bahasa. Apa saja? Enggak, saya membahas Indonesia kan ini. Cari bahasa Indonesia dulu. Madalla alaihi al-lafdhu al-mantuqu bihi. Ya, failnya dulu ya. Baik. Jadi mantuq itu adalah apa saja yang lafaz mantuq tersebut, ya, menunjukkan atasnya dengannya. Ya, menunjukkan atasnya dengannya. Ya, maksudnya atasnya di sini maksudnya menunjukkan terhadap makna. Ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi. Ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi, dan ha itu kembali kepada ma. Ya, jadi madalla bihi, iya, ha yang ada di bihi itu kembali kepada ma, dan sementara ha yang ada pada alaihi itu kembali kepada al-makna. Jadi madalla 'alal makna, ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi biwadhihi al-lughawi. Jadi singkatnya begini. Mantuq ataupun yang tersirat itu adalah yang dia itu menunjukkan kepada makna, ya, yang lafaz mantuq tersebut menunjukkan kepada makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Nah, ini yang mantuq. Jadi kalau yang berdasarkan secara ucapan itu namanya mantuq. Jadi apabila lafaz tersebut
itu menunjukkan kepada makna berdasarkan peletakannya secara ucapan, nah itu namanya mantuk. Itu namanya mantuk. Ini definisi daripada mantuk. Jadi yaitu apa saja ya, yang lafaz mantuk tersebut menunjukkan kepada makna, ya, menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya, itulah mantuk. Nah itu namanya mantuk. Nah, makanya tadi di atas dikatakan bahwa kalam yang ditinjau dari sisi ini terbagi kepada dua. Ya, ditinjau dari sisi apa itu? Ditinjau dari sisi penunjukan lafaz tersebut terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan atau berdasarkan pengertian akal. Terbagi kepada dua, ya karena memang ditinjau dari sisi dari dua sisi tersebut. Ya, karena ditinjau dari dua sisi tersebut, maka pembahagiannya pun terbagi kepada dua. Nah, yang mantuk itu menunjukkan kepada makna, ya lafaz mantuk itu menunjukkan kepada makna berdasarkan ucapan. Ya, menunjukkan kepada makna berdasarkan ucapan. Nah, demikian. Baik, kita coba baca dulu contohnya, semoga nanti semakin paham. Silakan. Wadzalika ka qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha fa hadha al-lafzu dalla ala lam yahmil al-khabathu lam yahmil al-khabatha fa hadha al-lafzu dalla ala anna al-ma'a idza balagha al-qullatayn la yatanajjasu illa annahu lam yata'arrad lil-ma'i إذا كان أقل من كلتين أو كان أكثر منهما فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي يسمى دلالة المنطوق. Baik, nah ini dia. Mungkin dengan contoh yang diberikan oleh Syekh di sini akan semakin menambah kejelasan kepada kita. Wadzalika, dan hal itu contohnya seperti qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila air itu sampai 2 kullah, ya, apabila air itu sampai 2 kullah maka tidak tidak terkontaminasi khabath. Ya, maka dia tidak terkontaminasi khabath, najis ataupun kotoran, ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Dan contoh untuk hal tersebut, ya, dan contoh untuk definisi mantuk tadi, yaitu yang dimana kita katakan tadi mantuk adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Nah, contoh untuk ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila air sampai 2 kullah, ya, ini sering kita dengar, ya, apalagi kemarin waktu kita bahas soal al-ma, ya, apabila air itu sampai 2 kullah, ya, niscaya tidak terkontaminasi khabath. Maka lafaz ini menunjukkan menunjukkan terhadap bahwa air itu apabila sampai 2 kullah dia nggak najis, ya. Jadi ya itu juga kan, karena itulah yang terlafazkan, itulah yang mantuk, itulah yang tersurat. Ya, karena itulah yang tersurat. Jadi lafaz tadi yaitu apabila, yang sabda Nabi tadi, apabila air itu sampai 2 kullah niscaya tidak terkontaminasi khabath. Maka lafaz ini menunjukkan terhadap makna bahwa air itu kalau nggak nyampe 2 kullah nggak najis. Kan gitu. Illa annahu lam yata'arrad lil ma'i idza kana aqalla min qullataini. Ya. Terkecualikan di situ, ya, terkecualikan di ucapan tadi, ya, di lafaz tadi yaitu idza balagal ma' qullatain lam yahmilil khabath, bahwasannya ya ta'arrad, tersertakan, ya, ataupun ya, tersertakan gitu, ya, lam yata'arrad, ya, tidak berubah. Tidak berubah. Bukan. Ta'arrada tersertakan. Di lafaz itu tidak tersertakan. Wah, itu berbalik. Iya. Ta'arrada. Nah, saya cari bahasa Indonesia dulu.
lebih akil lah, lebih sedikit min qillatain. ta'arradu li ta'arradu lahu. Memang itu. Berarti tidak dianggap ya. Kita bilang begitu aja. Baik, kita mulai lagi. Nah, illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min qullatain. Lafaz tersebut ya, di mana lafaz tadi lafaz lam idza balaghal ma' qullatain lam yahmil al khabath, maka lafaz ini tidak tidak tersertakan ataupun tidak dianggap berupa air apabila dia itu enggak nyampe 2 kullah. Ya, apabila dia tidak sampai ataupun kurang dari 2 kullah. Enggak sampai 2 kullah. Nah, maka kan lafaznya kan tidak begitu ya. Illa annahu lam yata'arrad lil ma'i idza kana aqalla min qullatain. Ya, karena pokoknya lafaz yang tertera adalah idza balaghal ma' qullatain lam yahmilil khabath. Kalau misalkan si airnya itu 2 kullah, maka tidak terkontaminasi khabath. Nah, jadi lafaz ini ya, illa annahu, lafaz ini tidak menunjukkan ataupun tidak ta'arrud ya, tidak tidak bertentangan dengan air yang tidak bertentangan dengan air yang apabila dia itu enggak nyampe 2 kullah. Tidak tersertakan di lafaz itu gitu. Lafaz itu tidak menyertakan tidak memberlakukan untuk kalimat ataupun untuk ungkapan apabila air tidak nyampe 2 kullah. Ya, karena lafaznya beda ini. Yang satu lafaznya apabila air 2 kullah ya, apabila air itu 2 kullah. Nah, sementara yang satu lagi lafaznya apabila air itu tidak sampai 2 kullah. Nah, ini kan mantuknya berbeda. Ya, mantuknya berbeda. Nah, begitu. Jadi illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min qullatain. Au kana akthar, ataupun dia lebih daripada 2 kullah. Ya, au kana akthar minhuma, ya, lebih daripada 2 kullah ataupun ya lebih dari keduanya ya, yang satu lagi. Ya, lafaz yang satu lagi yaitu al-ma' idza kana aqalla min qullatain. Fama tadullu alaihi al-alfaz biwad'iha al-lughawi yusamma dilalatal mantuqi. Jadi kesimpulannya apa saja yang menunjukkan terhadap ya, apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap makna yang peletakannya itu secara penglafazan ya, secara ucapan ya, secara lughawi yusamma dilalatal mantuqi, maka itu dinamakan dengan penunjuk penunjuk yang tersurat ya, penunjuk mantuk, petunjuk mantuk gitu ya. Jadi ini namanya dilalatul mantuk, penunjuk mantuk, penunjukan mantuk gitu. Jadi yang tertunjuki oleh mantuk adalah ya seperti lafaz Nabi tadi idza balaghal ma' qullatain lam yahmil khabas. Yang tertunjukkan oleh mantuk di situ adalah annal ma' idza balaghal qullatain la yatanajjus, la yatanajjas ya, la yatanajjasu. Nah, inilah yang tertunjuk. Yang tertunjuk itu bukan apabila air tidak sampai 2 kullah ataupun apabila air lebih dari 2 kullah. Ya, yang tertunjuk bukan begitu. Yang tertunjuk berdasarkan peletakannya secara ucapan, yang tertunjuk tidak demikian. Yang tertunjuk itu adalah ya apabila airnya nyampe 2 kullah, maka enggak najis. Itulah yang tertunjuk. Ya, karena kan lafaz Nabi idza balaghal ma' qullatain lam yahmilil khabath. Itu kan lafaz Nabi, itu kan apanya? Qaulnya. Nah, maka mantuk dari lafaz Nabi ini ya yang tertunjuk dari lafaz Nabi ini adalah apa? Annal ma' idza balaghal qullatain la yatanajjas. Bahwa air itu kalau enggak nyampe kalau misalkan dia 2 kullah, kalau nyampe 2 kullah maka dia tidak najis. Ya, bukannya menunjukkan bahwa air kalau kurang dari 2 kullah atau bahwa air kalau lebih dari 2 kullah kan gitu. Enggak ada dilalah ke sana ya, dilalah ke
bahwa air kalau nyampe dua kullah, bahwa air kalau lebih dari 2 kullah, dilalah ke situ nggak ada. Ya, dilalah di qaul ini hanyalah dilalah mantuk. Ya, dilalah mantuk, yaitu apa yang terlafazkan di qaul tersebut, apa yang terucap di qaul itu. Nah, maka yang begini dinamakan dengan dilalatul mantuk. Ya, dilalatul mantuk. Jadi apa saja ya, apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makna atas makna berdasarkan peletakannya secara ucapan, maka itu dinamakan dengan dilalatul mantuk. Ya, coba kita baca selanjutnya, semoga nanti bisa semakin menambah pemahaman. Wal mafhumu huwa ma dalla alaihi al-lafzu la bi wad'ihi al-lughawi wa innama bi wasitatil aqli. Ya. Sementara mafhum, apa saja yang lafaz tersebut menunjukkan atas makna tidak berdasarkan peletakannya secara ucapan, akan tetapi berdasarkan pengertian akal. Ya, berdasarkan wasithah akal, perantara akal. Nah, ini namanya mafhum. Jadi mafhum itu adalah sesuatu ya, adalah sesuatu lafaz yang menunjukkan atas makna yang tidak berdasarkan peletakannya secara ucapan, hanya saja berdasarkan pengertian akal. Seperti contohnya, wa dzalika ka hukmil ma'i idza kana aqalla min qullataini aw aktsara minhuma fa inna an-nassa as-sabiqa lam yadulla 'alaihima biwad'ihi al-lughawi. ولكننا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته فألا يحمله إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى. Baik. Ya, contoh untuk mafhum ya. Contoh untuk mafhum. Seperti ketetapan air tadi, ya, ka hukmil ma, ya, seperti ketetapan air tadi. Apabila tidak sampai 2 kullah, ya, apabila tidak sampai 2 kullah atau lebih daripada 2 kullah, ya, atau lebih daripada 2 kullah, maka nas tersebut, ya, nas tadi, ya, maka nas sebelumnya itu tidak menunjukkan terhadap makna ini secara secara wad'ihil lughawi, ya, secara peletakannya dalam ucapan. Ya, secara peletakan ucapannya itu tidak menunjukkan makna ini. Jadi nas tadi, nas hadis tadi, ya, itu tidak menunjukkan atas makna yang kita terangkan ini, yaitu bahwa hukum air tersebut apabila tidak nyampe 2 kullah atau lebih daripada 2 kullah, ya, maka tidak menunjukkan kepada makna ini. Lam yadullu alaihima biwad'ihil lughawi, berdasarkan peletakan ucapannya. Akan tetapi kita bisa mengetahui makna tersebut biwasitatil akal, yaitu berdasarkan pengertian akal ataupun perantara akal. Annahu, bahwasannya idza kana al-ma' la yahmilul khabath idza balagha qullatain likathratihi, yaitu air itu, ya, tidak terkontaminasi khabath apabila banyak airnya itu 2 kullah. Ya, apabila banyak airnya 2 kullah. Fa alla yahmilahu idza kana akthar min qullatain min bab aula. Ya. Nah, jadi tidak terkontaminasinya air tersebut, ya, tidak terkontaminasinya air tersebut idza kana akthar, apabila si airnya itu lebih daripada 2 kullah, itu lebih baik. Nah, jadi pemahaman ini muncul biwasitatil akal. Nah, ini namanya mafhum. Kenapa? Ungkapan ini tidak terlafazkan, yaitu apa? Kalau lebih dari 2 kullah itu lebih bagus. Mana dibilang lebih bagus? Kan enggak ada. Rasulullah kan cuma bilang idza balaghal ma' qullatan lam yahmilul khabath. Rasulullah cuma bilang bahwa kalau air itu kalau air itu sampai 2 kullah, maka tidak terkontaminasi khabath. Lalu kita katakan kalau lebih dari 2 kullah berarti bagus. Mana ada Nabi bilang kalau lebih dari 2 kullah berarti bagus. Nah, ini mafhum dari mantuk, gitu loh. Mafhum dari apa yang terlafazkan. Nah, ini namanya mafhum. Jadi mafhum itu madalla alaihi lafaz la biwad'ihil lughawi, tapi apa? Biwasitatil aqli.
Jadi suatu lafaz yang menunjukkan terhadap makna yang tidak menunjukkan terhadap makna peletakannya secara ucapan. Ya, yang tidak menunjukkan terhadap makna peletakannya secara ucapan, tapi menunjukkan berdasarkan perantara akal. Nah, ini namanya mafhum. Ya, seperti tadi ya, idza balaghal ma qullatain lam yahmilil khabath. Ya. Idza balaghal ma qullatan lam yahmilil khabath. Maka di sini kita bisa pahami kalau misalkan enggak nyampe 2 qullah berarti najis. Walaupun di situ enggak ada dibilang, ya kan enggak ada dilafazkan. Tapi itulah mafhumnya. Atau sebaliknya, kalau misalkan lebih dari 2 qullah itu lebih baik, ya min babi aula, lebih utama, kan gitu ya. Lebih baik. Ya, maka ini kan enggak ada lafaznya juga, tapi ini semua pemahaman ini ya bisa kita munculkan karena mafhum, karena wasithah akal. Ya, karena perantara akal gitu. Sehingga muncullah pemahaman ini, maka ini namanya mafhum. Ya, ini namanya mafhum. Apa-apa yang tersurat di dalam lafaz, di dalam mantuk tadi. Nah, kalau mantuknya hanya sebatas apa? Air ini kalau ada 2 qullah, ya, air ini kalau sampai 2 qullah maka enggak najis. Inilah mantuk. Nah, ini mantuk. Adapun pemahamannya, air ini kalau enggak nyampe 2 qullah najis, kalau lebih daripada 2 qullah itu lebih utama. Itulah pemahamannya. Ya, min babi aula. Jadi kalau misalkan fa innahu la yahmilhu idza kana akthar min qullatin min babi aula, maka dia itu tidak terkontaminasi khabath, ya, tidak terkontaminasi khabath apabila airnya itu lebih daripada 2 qullah min babi aula. Ini merupakan merupakan suatu hal yang lebih utama, ya, lebih baik daripada 2 qullah. Itulah wasithah akal yang kita dapatkan gitu loh. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Ya, jadi madalla alaihi lafz la biwadhihi lughawi wa innama biwasitatil aqal. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Bisa difahami, Bang Budi? Bisa. Baik ya. Nek bahasa Ustaz, ini jawabnya yang mana Ustaz? Kok ida lagi? Tidak kan ma'u la yakmul khabath tidak wala qul. Diulang itu. Wala idza, jadi gini, walakinna arafna biwasitatil aqal annahu idza kana al-ma' la yahmilul khabath. Itu ida lagi. Ya, idza balagha qullatain likathratihi. Jawabannya idza balagha qullatain likathratihi fa alla yahmilhu idza kana akthar min qullatain min babi aula. Gitu. Tapi di sini ditaruhnya apanya kok di sini ya, komanya ya. Kok di tengah-tengah begini? Sebentar. Walakinnana arafna biwasitatil aqal annahu idza kana al-ma' la yahmilul khabath. Itu jawabnya. banyak ida. Annahu idza kana al-ma' la yahmilul khabath. Dua ganti. Oh enggak, ini badal aja ini ya. Iya, badal jumlah ke jumlah. Jadi idza kana al-ma' la yahmilul khabath idza balagha qullatain likathratihi. Dua kali. Iya, jadi jawabannya bukan balaghah. Jawabannya arafna biwasitatil aqal. Jadi apabila air itu apabila air itu tidak sampai jawab duluan Mas. Ya. Iya, jadi ini badal bagi jumlah sebelumnya. Idza kana al-ma' apabila air itu tidak terkontaminasi najis, apabila banyaknya itu sampai 2 qullah, ya, apabila banyaknya itu sampai 2 qullah. Berarti kan apa? Iya, kenapa lagi pakai idza lagi ya? Jawab duluan ngurus syarat ya. Boleh dia. Jawab duluan boleh. Sebentar ya, idza kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatain li kathratihi. Apabila air itu tidak terkontaminasi najis, iya, seharusnya idza itu enggak perlu ada ini depan. Iya, annahu kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatain li kathratihi. Nah, itu baru pas ya. Seharusnya idza enggak perlu ada di depan.
Ya, saya pikir nggak perlu ada. Jadi intinya begini, bahwasannya air itu kalau misalkan ya, bahwasannya air itu ya, keberadaan air itu tidak terkontaminasinya najis kalau, nah itu baru ya kan gitu. Jadi nggak perlu ada idza di depannya. Annahu kana al-ma' la yahmilul khabath idza balagha qullatan li kathratihi. Jadi air itu ya kita katakan air itu enggak najis. Ya, air itu tidak terkontaminasi najis kalau di depan itu nggak usah ada ya. Ya, jadi di sini ya mungkin pandangan awal kita bisa kita katakan bahwa ini ya sabaqul lisan ya, itu husnuzonnya, atau kalau suuzonnya ya amiyah kan ya. Nah demikian. Wallahu alam. Ya, tapi kalau secara bahasa yang fusha ya nggak perlu ada idza di depannya. Ya, jadi annahu kanal ma la yahmilul khabath idza balagha qullatan li kathratihi. Nah, jadi jawaban dari idza balagha qullatan li kathratihi adalah kanal ma la yahmilul khabath. Apabila banyaknya air itu sampai 2 qullah, niscaya air tidak terkontaminasi khabas kan gitu ya, tidak terkontaminasi khabas. Nah, demikian. Fa alla yahmilhu. Nah, jadi biwasitatil aqal terhadap ucapan ini, yaitu kita mengetahui bahwa air itu ya kan ada ungkapan air itu tidak terkontaminasi najis kalau banyaknya itu sampai 2 qullah. Nah, ungkapan ini biwasitatil aqal kita jadi mengetahui air itu tidak terkontaminasi najis kalau lebih dari 2 qullah lebih utama. Ya, permasalahan tersebut lebih utama. Nah, pengetahuan kita terhadap ini itu berdasarkan melalui wasithah akal ya, berdasarkan wasithah akal. Nah, demikian. Baik, lanjutkan. فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة العقل. Nah, maka ketetapan ini, ketetapan yang kita terangkan di atas tadi, itu tidak kalam tersebut ya, ungkapan itu tidak menunjukkan atas makna berdasarkan mantuknya. Ya, tidak menunjukkan atas makna berdasarkan mantuknya, akan tetapi menunjukkan makna mafhum ya darinya berdasarkan wasithah akal, ya, pengertian akal. Lanjutkan. وعرفنا بواسطة العقل أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بملاقاته للنجاسة. وهذا أيضا لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم عنه بواسطة العقل. Dan juga dengan perantara akal ini ya, dengan pengertian akal ini kita juga bisa mengetahui bahwa air tersebut apabila kurang daripada 2 qullah maka dia enggak najis. Ya, maka dia najis ya. Apabila kurang daripada 2 qullah maka dia najis disebabkan tercampur baurnya dengan najis, bimulaqatihi lin najasa. Ya, disebabkan teraduk tercampur baurnya dengan najis ya. Wa hadza aidan, dan perkara ini, pemahaman ini ya, permasalahan ini itu tidak tertunjuk ya, tidak tertunjuk kalamnya berdasarkan mantuk. Wa hadza aidan lam yadullal kalam ya alaihi bimantuqihi. Jadi dan ini juga ya, tidak menunjukkan tidak menunjukkan kepada makna tersebut kalamnya berdasarkan mantuknya, karena enggak ada di mantuknya demikian. Wa innama bil ma'nal mafhum, hanya saja dapat kita dapati dari makna mafhumnya ya, dari bil ma'nal mafhum anhu, makna mafhum darinya biwasitatil akal, berdasarkan perantara akal. Nah, jadi karena mantuknya enggak ada di situ dibilang kalau misalkan lebih sedikit daripada 2 qullah maka dia najis. Kan enggak ada, yang dibilang cuma kalau airnya 2 qullah maka tidak najis. Kalau airnya 2 qullah maka tidak najis. Enggak ada pernyataan kalau airnya enggak nyampe 2 qullah maka tidak najis, enggak ada. Nah, tapi ini bisa kita munculkan statement ini berdasarkan wasithah akal. Nah, ini dinamakan dengan mafhum kita terhadap mantuk. Gitu loh. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Ya, jadi annal ma
kana aqalla min qullatain fa innahu idza kana aqalla min qullatain fa innahu yatanajjas bi mulaqati lin najasa. Maka ini ya, pemahaman pengetahuan kita terhadap ini ya, yang tadi ini idza kana al-ma' itu ya, itu berdasarkan wasithah akal kita terhadap lafaz yang pertama. Berdasarkan lafaz yang pertama. Nah, demikian. Jadi gini. Nabi ada bersabda, ya, Nabi ada bersabda, "Idza balaghal ma' qullatain lam yahmilil khabath." Ya, Nabi ada bersabda, "Idza balaghal ma' qullatain lam yahmilil khabath." Kemudian berikutnya muncul statement, ya, statement ini bukan dari Nabi, statementnya, "Idza kana al-ma' aqalla min qullatain fa innahu yatanajjas." Ya. "Idza kana al-ma' aqalla min qullatain fa innahu yatanajjas bi mulaqati lin najasa." Itu yang pertama. Kemudian juga ada statement ya, yang juga statement ini bukan dari Nabi. Idza kana akthar min qullatain, ya, idza kana al-ma' akthar min qullatain la yahmilul khabath. Ya, la yahmilul khabath min babi aula. Nah, ada dua statement yang bukan dari Nabi. Tapi kedua statement ini ya, ini merupakan apa yang tersirat dari lafaz Nabi. Ya, dua statement ini merupakan apa yang tersirat dari lafaz Nabi. Nah, ini ya, lafaz yang tersirat ini itu bisa kita dapati biwasitatil akal, maka ini dinamakan dengan mafhum. Maka dinamakan dengan mafhum. Kalau lebih bagus, kalau kurang najis. Iya, kalau lebih itu min babi aula, ya, min babi aula merupakan bab keutamaan, ya, bab lebih utama. Sementara kalau misalkan kurang dari 2 kullah maka najis. Nah, ini merupakan mafhum daripada mantuk hadis Nabi tadi. Yang kira-kira paham ya? Kita pakai contoh yang kemarin saat yang kita Pak Rudi. Yang mana tuh? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kemudian dalilnya apa kemarin itu? Oh, lupa saya. Arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, itu misalkan ya, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdaw wabila. Nah, di situ di apa namanya? Di lafaz cuma fa akhadnahu akhdaw wabila. Kan gitu, fa akhadnahu akhdaw wabila. Nah, namun dari statement ini dari firman Allah ini muncullah statement-statement yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ, kan begitu. Nah, itu semua berdasarkan mafhum dari firman Allah tadi, padahal mantuknya enggak ada. Kan gitu ya. Jadi singkatnya mantuk itu madalla alaihil lafaz biwad'ihil lughawi, sementara mafhum itu madalla alaihil lafaz la biwad'ihil lughawi, atau dengan kata lain biwasitatil akal. Jadi lafaz mantuk itu adalah sesuatu yang lafaznya menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakan secara ucapan, ya, berdasarkan peletakan ucapannya. Nah, itu lafaz. Itu mantuk. Sementara mafhum itu apa saja yang apa saja yang lafaz itu tidak menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya. Ya, jadi tidak menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya, tapi berdasarkan pengertian akal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan aqsamul mantuq. Aqsamul mantuq. Wal mantuq taratan takunu dilalatuhu 'ala al-ma'na qat'iyatan wa taratan dhanniyatan wa taratan mujmalatan. Nah, kemudian pembahagian mantuk lagi. Jadi setelah kita mengetahui apa itu mantuk dan mafhum, ya, mantuk ini terbagi lagi kepada beberapa bahagian, dan mantuk itu ya, sesekali dilalahnya, ya, penunjuknya sesekali ya, mantuk itu menunjukkan kepada makna qat'iyah, ya. Jadi takunu dilalatuhu, sebentar ya. Ya, takunu dilalatuhu 'alal ma'na qat'iyatan. Jadi sesekali penunjukannya itu terhadap makna bersifat qat'iyah, ya, bersifat pasti, dan sesekali bersifat dhanniyah, bersifat dugaan, dan sesekali bersifat mujmalah, global. Baik. Lanjutkan. Fa idza dalla al-kalamu 'ala al-ma'na al-mawdu'i lahu dilalatun qati'atun
fahiya dilalatun nass ka qoulihi ta'ala qul huwallahu ahad fa dilalatu ahad 'ala al-wahdaniyyati dilalatun qati'atun fahiya dilalatu nass. Baik. Nah, kalau misalkan kalamnya itu menunjukkan terhadap makna yang diletakkan berdasarkan penunjukan yang pasti, ya, maka dia adalah dilalatun nas. Ya, maka itu adalah dilalatun nas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Ya, yang kalau bahasa Indonesia katakanlah dia adalah Allah yang esa. Fadilalatu ahad, maka penunjukan kata ahad, ya, alal wahdaniyati, terhadap keesaannya Allah. Jadi kata ahad itu penunjukan kata ahad terhadap wahdaniyahnya Allah itu adalah dilalatun qati'atun, penunjukan yang qati'ah, ya, penunjukan yang pasti. Nah, maka ini dinamakan dengan fahiya dilalatun nas, maka dia adalah dilalatun nas, yaitu penunjukan nas. Wa idza kanat dilalatuhu zanniyatan fahiya dilalatu zahir. وذلك كقوله تعالى أو لامستم النساء فدلالة لامس على المس باليد كما ذهب إليه الشافعي وغيره دلالة من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوطء. طيب. Nah, kalau misalkan dia menunjukkan dilalah dhanniyah, dilalah dugaan, penunjukan dugaan, maka itu disebut dengan, maka dia adalah dilalah zahir. Ya, jadi kalau tadi dilalah nas, nah ini dilalah zahir. Ya, apa itu dilalah zahir? Wa dzalika ka qaulihi ta'ala. Ya, dan hal itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Fadilalah lamasa, ya, fadilalah lamasa, maka penunjukan kata lamasa atas al-massu bil yad, ya, terhadap sentuhan dengan tangan, kama dzahaba ilaihi Syafi'i, sebagaimana yang dipandang oleh Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya, dilalatu min qabilidz zahir, ya, merupakan apa qabil? Lupa saya kemarin. Qabilah? Bukan. Kibali kan? Ini dari kibali kan? Iya, apa bahasa Indonesianya? Biasanya min kibali. Iya, biasanya qibal ini min qabil, ya. Kalau min kibali apa maksudnya? Atau min qubail, ya. Apa kemarin? Ini dilalah berupa udah. Apa itu? Apa namanya? Mana tadi? Min kibali. Sebagai bentuk ataupun tentang ataupun perihal ataupun melalui. Jadi sebagai bentuk, ya. Nah, ini dilalah sebagai bentuk zahir, ya, min qabilidz zahir. Jadi dilalah sebagai bentuk zahir. Ataupun dilalah tentang zahir atau dilalah perihal zahir. Ya, jadi fadilalatu lamasa, ya, fadilalatu lamasa 'alal massi bil yad. Ini adalah dilalah min qabilidz zahir, yaitu dilalah sisi pendalilan atau segi pendalilan atau segi penunjukan melalui zahir ataupun melalui Imam Syafi'i memegang itu kan dia jadinya bata kan. Iya, betul. Makanya zahirnya. Ya, sebagai bentuk zahir, ya. Kenapa kita bilang zahir? Li'annaha tahtamil al-ma'na al-akhar, karena dia bisa karena terkandung makna yang lain. Maka ini kita bilang zahir. Beda dengan nas. Kalau nas itu dilalahnya qat'iyah, ya, dilalahnya qati'ah. Ya, dilalahnya itu satu-satunya, enggak ada ihtimal di sana. Sementara zahir itu ada ihtimal. Nah, makanya di sini diterangkan dilalah min qabilidz zahir, ya, dari sisi melalui zahir ataupun sebagai bentuk zahir, ya, atau tentang zahir, ya, dilalah tentang zahir. Kenapa kita bilang zahir? Li'annaha tahtamil al-ma'na al-akhar alladhi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wata'u. Ya, wata apa? Jima. Ya, jima, ya. Nah, begitu. Jadi
kalimat Allah firman Allah aula mastumun nisa, ya, firman Allah aula mastumun nisa, ini kan mantuk ini, ya, aula mastumun nisa ini kan mantuk, tapi mantuk itu juga terbagi-bagi lagi, ada mantuk qat'iyah, ada mantuk dhanniyah. Nah, kalau mantuk qat'iyah itu seperti apa? Qul huwallahu ahad. Nah, kata ahad ini, ya, itu kan menunjukkan keesaan Allah, ya, kata wahad itu menunjukkan keesaan Allah, maka ini namanya mantuk qat'iyah. Ya, kenapa dibilang mantuk qat'iyah? Ya, karena memang dia diletakkan hanya untuk itu. Ya, hanya untuk itu. Nah, mantuk qat'iyah ini dinamakan dengan dilalatun nas. Ya, mantuk qat'iyah itu dinamakan dengan dilalatun nas. Atau ini namanya nas. Nas itu enggak ada ihtimal. Ya, jadi dalam istilah usul fikih, ya, sepertinya ini juga digunakan, ya, di fikih pun akan digunakan. Nas itu, ya, dalam istilah usul fikih, nas itu sesuatu dilalah yang qat'iyah. Ya, sesuatu dilalah yang qat'iyah itu kita namakan nas. Sementara kalau misalkan dilalahnya itu ihtimaliyah, itu dinamakan dengan zahir. Ya, kalau dilalahnya ihtimaliyah itu dinamakan dengan zahir. Nah, kita kembali lagi ke masalah mantuk tadi, di mana mantuk kita katakan sesekali dia itu qat'iyah, yaitu berarti berupa nas, sesekali dia itu dhanniyah, yaitu berarti berupa dhanniyah. Berupa zahir, ya, berupa zahir. Jadi sesekali dia itu, saya ulangi, ya, jadi mantuk itu sesekali dia itu berupa qat'iyah, yaitu nas, sesekali dia berupa dhanniyah, yaitu zahir. Ya, kenapa kita bilang zahir? Karena pada kalimat tersebut, ya, itu tidak hanya menunjukkan satu, ya, tapi ada ihtimal makna lain, ya, ada terkandung makna lain, gitu loh. Ada membawa makna lain, ya, tahtamilul ma'nal akhar, ya, ada terkandung makna lain, yang mana alladzi dzahaba ilaihi Abu Hanifah, yang mana itu menjadi pandangan apa? Makna lain tersebut menjadi pandangan Abu Hanifah. Apa pandangan makna lain tersebut yang menjadi pandangan Abu Hanifah itu? Al-wata. Jadi Abu Hanifah memahami aula mastumun nisa al-wata, bukan al-masu bil yad seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Nah, ini namanya zahir. Ya, ini namanya zahir. Nah, itulah yang dimaksud oleh Syekh kemarin, ya, di awal-awal buku, kita mendahulukan nas, kita mendahulukan dalil nas daripada dalil zahir. Karena memang dalil di dalam Al-Qur'an itu ada yang sifatnya qat'iyah, sebagaimana yang dikatakan di sini. Mantuk itu sesekali dia qat'iyah, sesekali dia dhanniyah, bahkan sesekali dia mujmalah. Gitu. Tapi dari kiblat kita salaf itu kan tidak batal. Intinya mau abang bilang batal ataupun tidak batal, itu kan mantuk. Semuanya mantuk berdasarkan ayat ini. Ya, aula mastumun nisa ini kan mantuk ini. Ya, kita bilang batal atau tidak batal, ini intinya mantuk. Nah, tapi yang jadi permasalahan, mantuknya ini ada yang bersifat dhanniyah, ada yang bersifat qat'iyah. Nah, kalau yang ini bersifat dhanniyah. Kenapa kita bilang bersifat dhanniyah? Karena dilalahnya zahir. Kenapa dinamakan zahir? Ihtimalul ma'nal akhar. Ya, ihtimalul ma'nal akhar. Karena adanya keterkandungan terhadap makna yang lain. Nah, keterkandungan makna yang lain ini berdasarkan apa? Ya, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, di mana kalau Imam Syafi'i memandangnya itu al-masu bil yad, sementara kalau Imam Abu Hanifah memandangnya al-wata. Nah, begitu. Jadi kalau orang itu pegang itu batal, dia megang yang ini, megang dengan tangan. Iya, kita. Iya, mau yang manapun kita pilih, tapi ini dinamakan dengan dilalah zahir. Ya, yang mau yang manapun kita pilih ini dinamakan dengan dilalah zahir. Kenapa kita bilang dilalah zahir? Ya, karena enggak tetap. Ada ihtimal ke makna yang lain. Itulah akibat dari apa? Lamas tadi. Ya, kata lamas tersebut. Iya, di mana menyentuh itu al-masu bil yad atau bisa begitu atau apa? Iya, nah begitu. Iya, intinya dia ihtimal. Ya. Ihtimal begitu. Enggak, bahasa bersayap ini. Iya. Maknanya bersayap. Nah, kira-kira begitu. Tapi masih tetap di koridor mantuk. Ini kita masih berbicara mantuk, bukan mafhum ini. Jadi aula mastumun nisa. Maksudnya apa? Kecuali atau atau wata kan gitu ya. Atau mewatai
istri kan gitu ya, umpama, atau mewatai istri. Ini bukan mafhum, ini tetap mantuk. Sebaliknya yang mengatakan atau menyentuh dengan tangan ya, atau menyentuh istri dengan tangan, ini juga mantuk, bukan mafhum. Ya, ini juga mantuk. Kenapa? Masih ke lafaz tersebut, masih ke kalimat lamastum tersebut. Ya. Bukan mafhum itu. Hanya saja memang mantuk ini tidak selamanya qat'iyah. Ya. Jadi tidak selamanya qat'iyah. Jadi mafhum itu juga tidak selamanya qat'iyah. Bisa saja mafhum itu sifatnya dhanniyah. Tapi itu masih tetap mantuk namanya. Masih tetap apa-apa yang terlafazkan. Nah, begitu. Kira-kira paham ini? Ya, jadi ini masih tetap mantuk, bukan mafhum. Ya. Beda nanti mafhum dengan mantuk. Jadi ini bukan mafhum ini ya. Lamastumun nisa, ada yang berpandangan itu menyentuh dengan tangan, kemudian ada yang berpandangan itu wata. Ini bukan mafhum, ini mantuk. Cuma dinamakan dengan mantuk dhanniyah. Jadi artinya dari sini kita tahu bahwa mantuk tidak selamanya qat'iyah. Begitu. Jadi masabi benar, kitab yang masih berwujud terus juga benar. Bukan masalah benar atau tidak benar ya, Bang. Itu masalah, itu urusan fikih. Ya, itu urusan fikih. Nah, ini masalah kita ceritakan adalah usulnya gitu loh. Iya. Kalau itu benar atau tidak benarnya itu masalah kerjaan orang fikih kan ya, kerjaan para faqih. Jadi mantuk itu ada qat'iyah, ada zahir. Iya, jadi mantuk itu ada yang qat'iyah, ada yang dhanniyah. Nah, qat'iyah itu kita namakan dengan nas, dan dhanniyah itu kita namakan dengan dilalah zahir. Ya, jadi dilalah nas itu adalah dilalah qat'iyah, dilalah zahir itu adalah dilalah ihtimaliyah. Nah, gitu. Tapi tetap mantuk. Ya, tapi tetap mantuk, bukan mafhum ya. Bukan mafhum. Jadi johir itu juga terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Tiga. Tiga. Oh, zahir terbagi dua. Maknanya dari sisi pemahaman lamassa tadi, ada yang mengartikan dia tampil dengan ya, mantuknya itu. Ya. Oh, maksud. Oh, ihtimalnya bahkan bukan cuma dua, bisa lebih, gitu loh. Iya, jadi sebuah kalimat itu bisa ihtimal lebih, gitu loh. Lebih daripada dua, ya bisa dua, bisa lebih dari itu, tergantung munculnya pendapat lah kan ya, tergantung munculnya pendapat. Tapi terlepas dari itu, semua itu masih kategori mantuk. Apa-apa yang tersurat belum masuk ke mafhum gitu loh. Itu belum masuk ke mafhum. Kenapa? Dia masih apa? Masih dalla alaihi dalla alal makna ya, masih dalla alal makna bi wad'ihil lughawi, masih dalla alal makna bi wad'ihil lughawi, belum bi wasitatil aql. Ya belum. Karena memang lafaz lamasa itu menunjukkan makna bersentuhan dengan tangan, juga menunjukkan makna wata gitu loh. Memang dari sananya demikian gitu. Nah, oleh karena ini bukan mafhum ya. Jadi baik itu yang bersentuhan dengan tangan maupun yang wata, ini bukan mafhum. Ini sifatnya masih mantuk. Walaupun dhanniyah, walaupun ihtimal. Ya, walaupun ada ihtimal di situ, tapi tetap mantuk, bukan mafhum. Mungkin mafhumnya gini, Ustaz. Kalau menyentuh rijal enggak batal. Ya, kalau misalkan kita pakai al-masu bilyad ya, maka menyentuh rijal ya nggak batal kan gitu ya. Mungkin motor nah. Ya, karena masalahnya kan ini ihtimal ya. Makna lah masa ini kan ihtimal ya, maknanya ihtimal, yaitu ada yang al-masu bilyad, ada yang al-wata. Nah, ini umpama kita berpegang pada pendapat yang al-masu bilyad. Ya, kalau mafhum ya kebalikan enggak harus kebalikan juga mafhum ya. Mafhum enggak harus kebalikan karena ada mafhum mutabik nanti di sana ataupun mafhum muwafiq. Ya, nantilah kita bahas insyaallah ya, semakin ke bawah insyaallah akan semakin paham. Baik, lanjutkan. Fa idza kanat dilalatul lafzi 'ala al-ma'na tahtamil al-ma'nayayn ihtimalan mutasawiyan wa huwa al-mujmal. Wa hadha ka dilalati kalimatul qur'i. Qur'i atau qur'i? Qur'i. Wa hadha ka dilalati kalimatil qur'i fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in 'ala al-ma'na al-haydhi wat tuhri.
وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره وأما بعد الترجيح فالقرء له القرء وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره. Nah, وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل معنيين احتمالا متساويا فهو المجمل. Jadi kalau misalkan dilalah lafaznya itu penunjukan lafaz terhadap maknanya itu terkandung dua makna yang sifatnya sama, fahuwa mujmal, maka itu dinamakan dengan mujmal. Ya, dinamakan dengan global. Jadi kalau misalkan dilalah lafaz terhadap maknanya itu, ya dilalah lafaz terhadap maknanya itu terkandung dua makna secara sama ataupun sama gitu ya, bersifat sama, fahuwa mujmal, maka itu dinamakan dengan mujmal. Contoh dari hal ini kadilalati kalimatil qar'i, ini jamak daripada quru ya. Fi qoulihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ala ma'na al-haudi wat tahri. Nah, ini bisa bermakna haid dan bisa juga bermakna suci. Maksudnya 3 kali suci atau 3 kali haid, kan gitu ya. Alal ma'na al-haid wat tahri wa hadha qabla tarjih hadil ma'nayain. Ya, dan ini tentunya sebelum terjadinya pentarjihan terhadap salah satu makna, ya. Wa amma ba'da tarjih, ya, wa amma adapun setelah terjadinya tarjih, maka fal qara'u zahirun, maka qara'nya zahir, tidak masuk lagi mujmal. Ya, jadi qara'nya zahir. Ya, zahir tadi apa? Ala ihtimalil ma'nal akhar ya. Cuma sifatnya dhanniyah ya. Kan tadi sudah kita paham ya dahulu ya, dhann itu apa? Dhann itu berapa? Dari 55% sampai 99%, yaitu dhann kan. Nah, jadi wa amma ba'da tarjih fal qara' zahir katanya. Ya, fal qara' zahir dhanniyah. Ya, zahir dilalatul dhanniyah. Ya, adapun kalau dilalatul qat'iyah nas, dilalatul dhanniyah zahir. Kalau mutasawiyan mujmal. Ya, mutasawi mujmal. Jadi fal qar'u zahir fil rajih. Ini yang dirajih, yang rajihnya. Ya, fal qar'u zahir fil rajih. Ya, jadi adapun maka qara' itu zahir, ya kita katakan zahir jadinya fil rajih. Ya, menurut yang rajih, duna ghairi. Ya, enggak lain lagi gitu ya. Baik, demikian. Lanjut. Itu masa suci juga. Hah? Kalau tadi. Iya. Masa suci. Iya, masa suci. Ada ini, Pak ya? Iyalah, ha. Lanjut. Iya. Udah jam 7 ya. Cukup apa? Yalah, kita cukupkan aja dulu ya. Jadi aqsamul mafhum kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.